Om Swastiastu. Para pemirsa Yudet Triguna Channel dimanapun berada, hari ini saya telah mengundang seorang narasumber, yaitu Wayan Contok, atau di kampungnya di Manukayelek disebut dengan Jero Dalang. Yang bersangkutan profesinya undagi, profesinya Jero Dalang, tetapi juga punya profesi lain, yaitu sebagai pesilat, pendekar silat, ya, aliran tertentu. Ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mencoba mengeksplor sesuai dengan profesi Bapak Contok, undagi. Hidup ini berlapis. Dimanapun kita hidup selalu ada lapis-lapis. Ada orang kaya ditempatkan di atas dari orang miskin. Ada orang pintar ditempatkan lebih tinggi dari orang bodoh. Ayam saja bagi orang yang suka pengayam-ayam juga punya kasta. Kasta ayam. Wah, ada ayam tertentu yang kastanya tinggi karena sulit didapat dan selalu menang. Biasanya begitu. Ya, sapi juga begitu. Nah, saya tidak ingin membahas ayam, sapi, tapi saya ingin membahas soal kayu. Apakah dalam kayu juga mengenal lapisan-lapisan tertentu? Misalnya ada kayu kasta tertinggi, ada kayu kasta madya, ada kayu kasta terendah atau kasta pada umumnya. Nah, durusang Pak Contok. Ya. Om Swastiastu, pemirsa Yudet Triguna Channel. Izinkan saya akan menyampaikan sesuatu, apa sumber daripada kasta kayu itu. Jadi, ya. Menurut cerita Aji Janantaka, jumenang Ratu Wibuhing Wadawa, Madewe wado para patih limang diri. Sanem wasto panca punggawa. Perbekal. Nah, patih karengga tumengung Arya demung aiki sami polih sanem wasto kagadengan cukil daki ratu. Cukil daki. Eri sampun kenika geringan tan sido ke taman ratu. Jadi sekautus lah para patih. Hai para patih, pergilah kau ke hutan. Mohon anugerah dari Batara Siwa. Kenapa gering gerubuk ini tidak bisa diobat? Sakit tidak bisa diobat. Jadi pergilah kedua-duanya. Jadi singkat cerita, datanglah menghadap Ide Batara Darmo. Batara Darmo. Batara Darmo punika adalah putra dari Batara Siwa Darmo. Jadi menurut penyawis Ide Batara Darmo, saluiring penyakit sanemuasto penyakit cukil daki, yaya teko tanwanang ketamanin ban siwo budo dukun bulan. Kalau berkeinginan hilang malu petaka, tinggalkanlah kerajaan.
Dan semua yang kena penyakit cukil daki agar meninggalkan tempatnya. Nah, sudah itu ditinggalkanlah kerajaan atau keraton itu. Semua dari raja sampai patih-patihnya. Sampai rakyat yang kena penyakit. Agar bisa diruat atau dilukat oleh Ide Betara Darmo. Nah, duk punika pergilah ke hutan Pringo. Pringo yaitu hutan yang lebat. Nah, Erika Radis ring singkat bebawasan tuh, ring singkat cerita sami pada mering hutan. Tewas di hutan semua. Tewas semua di hutan. Nah, tewas semua di hutan. Nah, Erika Radis Sang Prabu, begitu sedo Sang Prabu, mentik tumbuh Sang Prabu pohon menjadi nangka. Mulai saat itulah ada yang disebut Prabu Nangka. Nah, patih-patihnya sami punika itu. Ya. Setelah tewas patihnya semua. Kuen patih tumengung, patih renggon api luwih ke sami mentik dados taru. Wenten dados taru kepundung, wenten dados nah lain sebagainya ke. Nah, ternyata diceritakan semuanya pada tumengung dari kayu meniki, baik sentul, kayu dati, dan sanetios-tios dan lain sebagainya. Nah, setelah tumbuh menjadi kayu, di sanalah dilukat oleh Betara Darmo. Makanya kayu yang pernah cuntake, pernah cuntake oleh cukil daki dan wenang anggo palinggih dewa. Oh, di sana sabdanya, ya fatwanya di sana, bisa maunya di sana ya. Jadi sabdanya Betara, wahai kau taru semua, kau tidak boleh tan wenang ana di awangun punang paryangan dewa ratu. Paryangan dewa. Yang tadi paumahan kemanusan boleh, bisa. Dewa tidak. Dewa ada. Nah, kecuali yang kayu nangko, yang wenten bukunnya itu, dan tadi menangin sunduk, cacat rumah nih tuh. Yang apa wenten, itu yang dimaksud menangin suluk? Nah, gitu. Ya. Niki wenten kayu nangko tuh, wenten tumbuh carang lah tuh. Ya. Lantas wenten soco niko. Ya. Niko benang sarang sunduk niko ten tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Sampun kenten yen wenten napi wastane yen wenten ngebang kulit. Apa itu ngebang kulit? Nah, ngebang kulit niki wenten umpami niki wenten les nika tuh. Ya. Les nangko niko kan ketewel tuh. Ya. Tapi di tengah les niko wenten kulit aduh kebang. Mungkin kemungkinan pada waktu kecil nangko niko melipat atau punya niku. Terus ilid niko. Di tengah niko wenten kulit tapi di sisi tidak kelihatan. Nah, niko tidak boleh dipakai bangunan. Yang sira angange taru yang cuntah ke punika jasta semat angai punang ulu gade kageringan biute samangkan panugrahan Betara ring itaru. Jadi sampurna ada sekali sapunika wenten rades rawuh puniki taru sane mesekar miek ratu. Coba ini di bahasa Indonesia kan ini lupa ya. Ya terus. Adalah cerita kayu yang punya
bunganya harum, yang berbunga harum. Misalnya cenano, majagau, gaharu, cempaka kuning. Nah niki daris ke bawah ke benang angge Paryangan Betara. Nah, dan lagi boleh panugrahan. Dapat anugerah dari Betara Brahmo. Semua kayu itu yang berbunga harum, misalnya yang 4 tadi, kayu garu, niko adalah dados wangsa Brahmana kumenuh. Majagau dados wangsa Brahmana manu apa. Taru Cemara dados wangsa Brahmana keniten. Taru Cempaka Kuning dados wangsa Brahmana mas. Nah Cempaka Kuning Brahmana sira apaan kita pagah ngiase kita kabeh. Kayo gyo angin wewangunan Paryangan Dewa muang taruh lianan tangka wadangan yen sampun kena cuntake. Nah, setelah itu adalah sesuatu kayu yang tiang sebut kayu lagi satu. Kayu satu ini bernama kayu Jepaka Putih Ratu. Nah, tadi kuning kan? Tadi kuning, sekarang putih. Jepaka Putih ini mohon anugerah beliau. Paduka, aku mohon pangelukatanmu. Nah, agar hilang cuntake aku gitu. Agar hilang cuntake yang saya bawa. Jadi Batara Darmo sudah tahu. Karena saking tidak tulusnya Jepaka Putih ini minta anugerah beliau. Karena merasa Jepaka Putih ini merasa dirinya sudah suci, super, ya. Tidak maulah. Ya. Dalam hatinya tidak mau. Tidak tulus lah. Tidak gitu. Tulus untuk minta pengelukatan kepada beliau. Jadi karena beliau Batara Darmo itu tahu. Jadi Batara Darmo bersabda, kau Jepaka Putih, sebelum kau mohon sesuatu, aku sudah tahu niatmu. Mulai saat ini kamu akan menjadi kayu basir. Dan kamu tidak boleh untuk segala bangunan. Apalagi Paryangan. Itu tidak boleh. Nah itulah anugerah-anugerah dari beliau kepada kayu-kayu yang sudah ada. Jadi sebenarnya Kadi Pengendikan itu semua punya kasta. Kayu punya kasta. Dan tumbuh-tumbuhan semua punya kasta dan nama. Binatang juga punya kasta. Nah itulah yang memang ajak diyakini dan dikukuhkan, dipercaya oleh orang-orang Bali demi agama Hinuring Bali itu. Ya. Gitu. Para pemirsa yang budiman, ternyata hidup ini memang berkelas. Kayu memiliki kelasnya sendiri. Kalau dilihat dari aspek mitologi, bahwa kelas itu berkaitan dengan penugrahan. Oleh karena itu, menurut hemat kami, kita harus tahu tentang hal ini. Tentu yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan itu kemudian mampu mengatur perilaku kita agar yang sepatutnya ditaruh di atas, ya, ikuti. Jangan yang kayu yang seharusnya di atas kita gunakan sebagai tempat tidur. Tentu
tidur kita tidak akan pernah nyenyak. Inilah pentingnya etik, inilah pentingnya pengetahuan agar kita ke depan dan senantiasa memperoleh kebahagiaan. Suksema, Ciro Mangku Contoh atas kontribusinya. Suksema kepada para pemirsa. Om Santi 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 Om.